Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar pelajaran akuntansi sampai pada judul tahap siklus ikhtisar akuntansi perusahaan jasa. Saya ulang lagi, judulnya tahap siklus ikhtisar akuntansi perusahaan jasa. Melakukan tahap siklus ikhtisar akuntansi perusahaan jasa ini terdiri atas 3 tahap. 1. Membuat neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat kertas kerja atau worksheet. Jadi ikhtisar itu artinya memproses sebelum dijadikan laporan keuangan. Pada tahap ikhtisar ini, yang pertama kita membuat neraca saldo. Anak-anak, sebagaimana yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya, yaitu sudah 2 tahap ya kita belajar. Yang pertama, tahap mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Yang kedua, tahap melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi akuntansi itu disebut dengan siklus. Kenapa? Karena akuntansi itu merupakan proses dari tahap 1, tahap 2. Nah, sekarang kita sampai pada tahap 3, namanya tahap ikhtisar. Untuk bisa menuntaskan, mengerjakan tahap 3 ini, tentu kita punya bahan atau sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2. Nah, bagian pertama dari tahap ikhtisar ini yaitu membuat neraca saldo. Sebagaimana yang telah kita pelajari tahap 2 sebelumnya, bahwa melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar itu akan menghasilkan saldo akhir masing-masing buku besar. Misalnya, kita perhatikan lagi, ada nama akun buku besar kas. Itu kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar kas. Tanggal 1 misalnya ada modal awal, di jurnal umum dicatat di kolom debit. Nah, masukkan atau pindahkan ke buku besar akun kas, modal awal dicatat debit, tanggal 2 dicatat kredit, tanggal 3 dicatat kredit, kemudian dihitung saldonya sehingga pada akhir periode diperoleh saldo akhir buku besar kas di kolom debit sebesar 3.060 untuk di perusahaan ini. Kemudian kita posting lagi atau kita pindahkan lagi dari jurnal umum ke akun buku besar modal. Kemudian kita temukan saldo akhirnya juga seperti kas tadi. Peralatan kita peroleh juga saldo akhirnya. Jadi semua akun-akun yang telah kita catatkan ke dalam jurnal umum itu akan kita kelompokkan atau kita kumpulkan dalam masing-masing buku besar, masing-masing akun buku besarnya, sehingga menghasilkan saldo-saldo akhir. Kemudian saldo-saldo akhir itu kita rekap atau kita kumpulkan di dalam suatu kolom, maka hasil rekap saldo akhir masing-masing akun buku besar itu
disebut dengan neraca saldo. Jadi anak-anak, tahap 2 itu berhubungan dengan tahap 3 ya. Tahap 3 ini namanya tahap ikhtisar, yaitu membuat neraca saldo. Bahannya atau datanya dari mana? Dari tahap 2 sebelumnya, yaitu saldo akhir masing-masing akun buku besar. Sehingga saldo-saldo akhir itu kita kumpulkan. Kalau saldo akhirnya dicatat debit, kita tulis di dalam rekap atau neraca saldonya debit. Kalau saldonya berada di kolom kredit, kita catatkan di kolom kredit. Setelah semuanya terkumpul, kita jumlahkan akun debit dengan akun kredit, itu jadinya akan seimbang jumlahnya. Nah, gimana kalau tidak seimbang? Berarti ketika proses mencatat atau melakukan posting atau proses tahap pertama atau proses tahap kedua itu terdapat kesalahan. Jadi harus kita periksa lagi tahap pertama atau tahap kedua. Kesimpulannya, membuat neraca saldo itu membuat neraca saldo pada tahap ikhtisar itu caranya mengumpulkan semua saldo-saldo yang terdapat di masing-masing akun buku besar. Jumlah kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua dari tahap ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa adalah membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, membuat penyesuaian terlebih dahulu. Penyesuaian adalah merubah akun-akun tertentu dalam saldo-saldo pembukuan akhir periode atau akhir tahun yang disebut neraca saldo berdasarkan informasi oleh atasan kepada bagian akuntansi, atau dalam belajar ini kita lihat dalam bentuk soal-soal transaksi penyesuaian. Jadi setelah kita menyelesaikan neraca saldo atau setelah kita mencatatkan transaksi-transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi, maka ternyata saldo-saldo masing-masing akun itu ada yang beberapa yang harus kita rubah sehingga menjadi benar angka-angkanya untuk diteruskan membuat laporan keuangan. Beberapa informasi dalam bentuk soal-soal transaksi penyesuaian adalah: yang pertama, ini kita anggap informasi dari intern perusahaan kepada bagian akuntansi. Karena kita sedang belajar, maka informasinya terlihat dalam bentuk soal penyesuaian, soal transaksi penyesuaian. Informasi atau soal transaksi penyesuaian pertama adalah pendapatan jasa bengkel tanggal 15 Desember 2018 yang tercatat sebesar 1.500.000 belum menjadi pendapatan perusahaan sepenuhnya karena masih ada pekerjaan servis mobil yang belum selesai dikerjakan sebesar 1.000. Kita lihat pertama, kita analisis di dalam bentuk persamaan dasar akuntansi bahwa persamaan dasar akuntansi kita udah selesai sehingga terlihat saldo kas 3060. Ini saldo akun piutang 200, kemudian saldo akun perlengkapan
1.700, saldo akun sewa dibayar di muka 900, kemudian saldo akun peralatan 4.000, kemudian saldo akun utang bank 1.120, kemudian saldo akun modal akhir yang terdiri atas pendapatan, beban, dan prepay, maka modal akhir sebesar 8.740. Berdasarkan analisa persamaan dasar akuntansi di atas, pada saat pekerjaan orang akuntansi sudah selesai membukukan keuangan, terlihat sudah ada saldo masing-masing akun dan akan membuat laporan keuangan. Ternyata pendapatan yang telah tertulis harus dikurangi karena belum menjadi pendapatan perusahaan semuanya. Cermati ilustrasi untuk bisa membuat penyesuaiannya seperti berikut ini. Pada saat kita mencatatkan transaksi, pelanggan sudah menyerahkan 3 buah mobil untuk di servis. Kemudian pelanggan beserta mobil itu menyerahkan upah jasa servis sebanyak 1.500 untuk 3 buah mobil. Nah, pada tanggal 31 Desember kita harus bikin laporan keuangan. Kita harus laporkan. Ternyata dari pendapatan yang sudah diterima 1.500 tadi pada tanggal 31 Desember baru selesai 1 buah mobil. Berarti pendapatan kita yang sebenarnya atau realnya hanya 500. Sedangkan untuk 2 buah mobil yang belum dikerjakan oleh bengkel kita itu belum menjadi pendapatan bagi perusahaan, sehingga menjadi utang untuk servis 2 buah mobil sebesar 1.000. Nah, dari ilustrasi itu dapat tulis bahwa pendapatan yang awalnya 1.500 jadi berkurang. Berapa berkurangnya? Yaitu yang belum harusnya kita terima atau sebesar yang menjadi utang, uang orang kita pegang sebesar 1.000. Jadi pendapatan salon 1.500 berkurang sebesar 1.000, kemudian utang bertambah sebesar 1.000. Jadi tidak modal akhir itu tidak lagi sebesar 8.740, sudah harus dikurangi 1.000. Baru benar laporan keuangan kita. Kalau kita tidak sesuaikan, maka laporan keuangan kita tidak valid angka modal akhirnya. Jadi setiap ada informasi kebagian akuntansi dari pihak atasan atau intern perusahaan harus kita buatkan penyesuaiannya. Sedangkan jurnal penyesuaian adalah menuliskan akun bertambah atau berkurang sesuai aturan debit atau kredit. Berdasarkan aturan debit dan kredit yang telah kita pelajari, bahwa akun pendapatan jasa berkurang dicatat debit dan akun pendapatan diterima di muka sama dengan utang bertambah dicatat kredit. Maka dari penyesuaian di atas tadi, dari ilustrasinya harus kita tulis kalau soal menerima pendapatan jasa diterima di muka, kita harus menulis jurnal penyesuaiannya. Pendapatan jasa
berkurang sebesar 1.000 dicatat debit, pendapatan diterima di muka bertambah 1.000 dicatat kredit. Nah, itu jurnal penyesuaian untuk soal menerima pendapatan diterima di muka. Kemudian bagian ketiga dari tahap siklus ikhtisar adalah membuat kertas kerja. Sebenarnya setelah saldo-saldo semua akun yang telah dicatat bagian akuntansi yang terlihat pada neraca saldo atau saldo-saldo dalam konsep persamaan dasar akuntansi, maka laporan keuangan telah dapat dibuatkan. Dari saldo-saldo yang terlihat ini dapat dihitung laporan laba atau ruginya berjumlah besar angkanya. Laporan laba rugi sejumlah atau sebesar angkanya. Tetapi oleh karena masih ada beberapa akun yang harus disesuaikan, maka jika tidak dihitung lagi berapa jumlah yang sebenarnya akan mempengaruhi laporan keuangan, terutama laporan keuangan laba rugi. Setelah dibuatkan jurnal penyesuaiannya, maka jumlah laba atau ruginya menjadi lebih kecil angkanya. Gambaran tentang perhitungan laporan jumlah laba atau rugi tersebut dapat kita analisa dengan membuatkan bentuk kolom yang disebut dengan kertas kerja. Berikut ini gambaran perhitungan laporan keuangan sebelum kita buatkan jurnal penyesuaian sesuai soal transaksi penyesuaian di atas. Ini perhatikan, ini saldo-saldo setelah kita posting sama dengan persamaan dasar akuntansi tadi. Kemudian seandainya tidak ada nih informasi dari kepada bagian akuntansi tentang pendapatan diterima di muka, nah berarti kita nggak buat jurnal penyesuaian sama sekali. Maka di dalam kertas kerja bagian ketiga dari tahap siklus ikhtisar dapat kita lihat jumlah kemungkinan besar laba atau rugi. Jadi terlihat pada kolom jurnal penyesuaiannya nggak ada, dibuatkan saldo-saldo dipindahkan semuanya ke kolom neraca saldo disesuaikan, maka perhitungan laba atau ruginya dapat diperoleh pendapatan dicatat kredit, beban-beban dicatat debit, maka diperoleh pendapatan kurang beban labanya besar angkanya 1.770. Nah, apakah benar laba 1.170 ini sudah milik perusahaan real? Ternyata belum, karena kita belum membuat jurnal penyesuaian seperti yang diinformasikan pada soal nomor 1 tadi. Jadi bisa salah laporan keuangan kita kalau kita tidak membuat jurnal penyesuaian dengan adanya informasi dari bagian intern perusahaan kepada bagian akuntansi. Jadi berdasarkan data di atas terdapat laba perusahaan dengan angka yang lebih kecil dari sebelum dihitung pendapatan yang harus dikeluarkan karena belum milik perusahaan. Jadi sebenarnya laba perusahaan belum terlalu besar karena harus disesuaikan pembukuan neraca saldo yang telah dihitung dengan soal penyesuaian yang muncul setelah penyusunan neraca saldo. Nah, itulah soal pertama yang harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya, kemudian mempengaruhi laporan laba rugi terlihat di dalam kertas kerja perusahaan
bengkel Danu Servis. Anak-anak, selain soal penyesuaian yang akan diterima orang akuntansi tentang pendapatan diterima di muka, ada soal-soal yang lain atau informasi-informasi lain yang harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu jurnal penyesuaiannya. Akun yang dicatatkan adalah akun beban sewa bertambah debit, sewa dibayar di muka bertambah kredit. Yang ketiga, informasinya yang akan diterima orang akuntansi yang harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya adalah tentang pemakaian perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan bertambah, perlengkapan berkurang di kredit. Yang keempat, penyusutan aktiva tetap. Penyesuaiannya beban penyusutan bertambah, penyusutan aktiva tetap berkurang. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya beban gaji bertambah, hutang gaji bertambah. Kemudian yang keenam, piutang yang masih harus dibayar. Penyesuaiannya piutang bertambah, pendapatan bertambah. Jadi ada 6 kira-kira informasi yang akan diterima oleh orang akuntansi yang harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya, kemudian dianalisa di dalam kertas kerja sehingga diperoleh berapa laba atau rugi yang real yang akan diterima perusahaan. Kita lihat soal yang kedua. Bagian intern perusahaan memberikan informasi bahwa akun sewa dibayar di muka di dalam neraca saldo adalah jumlah sewa untuk 3 bulan dibayar pada bulan awal Desember 2014. Ilustrasinya untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah perusahaan membayar sewa untuk 3 bulan 900. Membayar sewa untuk 3 bulan ke depan berarti sewa dibayar di muka. Dibayarnya bulan Desember, awal Desember. Nah, pada akhir Desember berarti berapa yang telah terpakai sewa yang dibayar itu? Yang telah terpakai atau yang telah menjadi beban sewa hanya 1 bulan, sedangkan 2 bulan lagi belum terpakai, Januari, Februari tahun depan. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Yaitu kita harus tulis berapa yang terpakai atau yang sudah menjadi beban, yaitu beban sewa bertambah, kemudian sewa dibayar di muka 900 tadi berkurang. Maka jurnal penyesuaiannya beban sewa bertambah 1.300, sewa dibayar di muka berkurang 300. Nah, kalau kita lihat di dalam
kertas kerjanya. Sewa dibayar di muka, dicatat kredit berkurang 300, kemudian beban sewanya nggak ada di dalam neraca saldo sebelumnya, kita harus tambahkan beban sewa sejajar di kolom debit jurnal penyesuaian. Jadi udah dua informasi, sudah dua kali juga kita buatkan jurnal penyesuaiannya, sehingga semakin berpengaruh terhadap jumlah laba atau rugi. Yang ketiga, ada informasi lagi bahwa akun peralatan dalam neraca saldo telah dihitung penyusutannya sebesar 500 untuk pemakaian periode Desember 2014. Nah, jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah beban penyusutan bertambah 500, kemudian akun akumulasi penyusutan bertambah kredit 500. Jadi pemakaian peralatan tadi disebut dengan beban penyusutan. Kita lihat di dalam kertas kerjanya sudah 3 kali kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, terlihat angka laba ruginya semakin berpengaruh. 3 kali informasi kita terima, 3 kali kita membuat jurnal penyesuaian, kita hitung lagi saldonya setelah ditambah atau dikurang dari jurnal penyesuaian, terlihat laba rugi sekarang menjadi lebih kecil, bahkan rugi. Nah, tadi masih berlaba, sekarang dengan 3 jurnal penyesuaian sekarang perusahaan kita terlihat rugi malah sebesar 30. Jadi kalau laba ditulisnya di debit karena lebih besar kredit daripada debit di kolom laba rugi. Kalau rugi kita tulis kredit karena lebih besar debit daripada kredit. Dimana kolom kredit itu adalah akun-akun pendapatan, kolom debit adalah akun-akun modal. Jadi awalnya sebelum jurnal penyesuaian laba terlihat besar. Nah, belum tentu itu uang kita, uang perusahaan. Kita harus susuri informasi-informasi yang ketinggalan di dalam intern perusahaan. Kemudian yang keempat, ada informasi lagi, akun perlengkapan dalam neraca saldo telah dihitung bersisa 1.300. Jadi perlengkapan saldonya 1.700, pada tanggal 31 Desember bersisa 1.300. Berarti telah terjadi pemakaian beban perlengkapan. Terjadinya pemakaian beban perlengkapan bertambah. Kemudian perlengkapan yang tadi jumlahnya besar di saldo karena dipakai menjadi berkurang. Berapa pemakaiannya? Berkurangnya 400. Nah, kita lihat lagi, kita prediksi lagi, hitung lagi laba, kemungkinan laba atau rugi semakin besar kerugian perusahaan, yaitu 430. Jadi udah 4 kali menerima informasi, kita sesuaikan, ternyata perusahaan kita rugi. Nah, kalau seandainya tidak kita buat jurnal penyesuaian, berarti salah laporan keuangan, labanya besar. Kemudian informasi yang kelima, yaitu
terdapat gaji karyawan yang masih belum dibayar sebesar Rp300. Nah, ini informasi tentang hutang yang masih ada ini, cara membuat jurnal penyesuaiannya. Langsung saja, beban gaji bertambah debit, hutang gaji yang masih harus dibayar bertambah kredit. Kemudian kita lihat ruginya semakin besar. Yang terakhir terdapat informasi lagi, yaitu pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 5.300. Cara membuat jurnal penyesuaiannya, piutang bertambah debit, pendapatan jasa bertambah kredit. Jadi sudah 6 informasi yang diterima orang akuntansi, kemudian dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Terlihat di dalam analisa prediksi laba atau rugi, kolom kertas kerja, yang semula laba besar, kemudian rugi. Nah, pada informasi yang ke-6 ini terdapat pendapatan jasa yang masih harus diterima besar jumlahnya, sehingga perusahaan kembali berlaba. Karena akun yang muncul dari informasi yang ke-6 ini adalah piutang bertambah, pendapatan jasa bertambah, sehingga perusahaan memperoleh laba pada akhirnya, yaitu sebesar 4.570. Nah, jadi dari tahap ikhtisar ini, bagian ketiganya yaitu membuat kertas kerja sudah bisa digambarkan. Laporan keuangan perusahaan ternyata berlaba atau rugi setelah kita sandingkan saldo-saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi kertas kerja itu adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan, di mana isinya terdiri atas 10 kolom. Yang pertama, kolom neraca saldo, debit kredit, kemudian kolom jurnal penyesuaian, debit kredit. Yang ketiga, neraca saldo disesuaikan, debit kredit. Yang keempat, laba, kolom laba rugi, debit kredit. Yang terakhir, kolom neraca debit kredit. Cara membuatnya, kita pindahkan semua data di neraca saldo, kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Kita sesuai dengan aturan cara membuat jurnal penyesuaian dari 6 informasi tadi. Kemudian kita hitung saldo setelah dimasukkan jurnal penyesuaian. Jadi saldo bisa berubah. Untuk kas tadi tidak mendapat penyesuaian, jadi akun kasnya tidak berubah. Nah, jadi akun-akun tertentu saja. Dari 6 informasi tadi hanya akun tertentu saja, yaitu akun pendapatan diterima di muka, akun sewa dibayar di muka, akun
beban penyusutan peralatan, akun beban gaji, kemudian akun pendapatan jasa yang masih harus diterima. Ada yang berkurang saldo-saldonya, ada yang bertambah akun-akunnya sehingga mempengaruhi laporan laba rugi. Dari sini sudah terlihat berapa laba perusahaan, yaitu di kolom debit kalau berlaba, kalau rugi di kolom kredit, sehingga modal akhirnya juga sudah bisa dilihat di dalam kolom kertas kerja. Demikian anak-anak tentang menganalisa tahap siklus ikhtisar akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.